Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan anggota kelompok 10 mata kuliah Komunikasi Publik dan Politik kelas A. Kemudian anggota 1 ada saya Isma Lukiana Aufa dengan NIM 342112 dengan rekan saya Nur Aulia Novitasari dengan NIM 34211030. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi publik dan politik di era pasca reformasi yang meliputi masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Bapak Joko Widodo. Untuk pembahasan yang pertama ada definisi komunikasi publik dan politik di era reformasi. Nah, untuk yang pertama yaitu komunikasi publik di era reformasi mengacu pada pertukaran informasi antara pemerintah, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam konteks pembangunan demokrasi pada pasca Orde Baru. Fokus utama dari komunikasi publik yaitu memastikan terciptanya transparansi, partisipasi aktif warga negara, dan pertukaran informasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Era reformasi menyaksikan pergeseran paradigma dan komunikasi yang cenderung otoriter menjadi lebih terbuka dan inklusif. Baik, itu terkait pembahasan definisi komunikasi publik dan politik di era reformasi. Selanjutnya, dengan adanya komunikasi publik dan politik di era reformasi ini memberikan dampak yang baik, adanya keterbukaan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa aspek komunikasi publik politik di era B.J. Habibie. Yang pertama yakni kebebasan media. Pasca reformasi, kebebasan media menjadi lebih terbuka. Terdapat peningkatan dalam pluralitas media dengan munculnya berbagai outlet media baru, termasuk surat kabar, saluran televisi, dan radio yang lebih independen. Kemudian selanjutnya ada partisipasi masyarakat. Reformasi membawa dampak signifikan pada partisipasi masyarakat dalam proses politik. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam menyuarakan pendapat mereka, baik melalui demonstrasi, pemilihan umum, maupun melalui platform media sosial yang semakin berkembang. Selanjutnya, pembentukan partai politik baru. Pasca reformasi, muncul banyak partai politik baru. Munculnya partai politik ini merupakan gambaran semakin terbukanya sistem politik Indonesia dan memberikan masyarakat lebih banyak opsi dalam pemilihan umum. Kemudian selanjutnya, perubahan sistem pemerintahan. Era reformasi menyaksikan perubahan dalam sistem pemerintahan, termasuk perubahan dari sistem pemerintahan otoriter menjadi lebih demokratis. Yang kelima, peran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi, khususnya pada internet dan media sosial, telah mengubah cara politik dan komunikasi publik. Yang selanjutnya, perubahan budaya politik. Terjadi perubahan dalam budaya politik masyarakat. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan penekanan pada tanggung jawab serta transparansi meningkat. Selanjutnya yakni hak asasi manusia. Pada pasca reformasi terjadi peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Banyak organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada Abdurrahman Wahid. Pasca era reformasi di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Indonesia itu dari tahun 1999 sampai 2001. Nah, komunikasi publik dan politik tetap mengalami sejumlah perubahan yang mencirikan periode tersebut. Nah, yang pertama itu ada pembukaan ruang diskusi. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang mendukung kebebasan berpendapat dan menghargai pluralitas pendapat. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Abdurrahman Wahid mencanangkan konsep masyarakat madani atau masyarakat yang aktif dan terlibat dalam urusan publik. Hal ini menciptakan dorongan untuk pemberdayaan masyarakat dan partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik. Yang ketiga ada hubungan dengan militer. Pemerintah Gus Dur mengalami tantangan dalam hubungan dengan militer. Komunikasi antara pemerintah dan militer menjadi salah satu isu krusial selama masa pemerintahannya. Yang keempat ada isu agama.
pemerintahan Abdurrahman Wahid menghadapi berbagai isu terkait agama. Sebagai seorang ulama, Gus Dur berusaha mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam menanggapi perbedaan agama di Indonesia. Namun kebijakannya dalam beberapa isu agama juga menimbulkan kontroversi. Yang kelima, ada hubungan dengan parlemen. Pemerintahan Abdurrahman Wahid menghadapi dinamika politik yang kompleks, termasuk hubungannya dengan parlemen. Yang keenam, ada peran media massa. Media massa memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi yang mengkritik kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang ketujuh, ada pemberantasan korupsi. Pemerintahan Gus Dur menjadi awal langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi. Meskipun belum berhasil sepenuhnya, strateginya ini tetap berlanjut. Nah, yang selanjutnya ada Megawati Soekarno Putri. Di bawah kepemimpinan Megawati, beberapa aspek komunikasi publik dan politik mengalami perubahan dan dinamika. Berikut adalah beberapa poinnya, yaitu ada konstitusi demokrasi. Pemerintahan Megawati terus mempertahankan dan membangun demokrasi di Indonesia pasca era reformasi. Nah, yang kedua ada hubungannya dengan masyarakat adat. Megawati menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Upaya untuk menghargai dan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan mencerminkan respons. Nah, yang ketiga ada militer dan keamanan. Megawati mengelola hubungan dengan militer dan lembaga keamanan. Pemerintahannya berupaya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Yang keempat, isu Papua dan Aceh. Pemerintahan Megawati menghadapi tantangan terkait isu di Papua dan Aceh. Upaya untuk menyelesaikan konflik di kedua daerah ini melibatkan komunikasi publik yang cermat dan strategi politik yang kompleks. Yang kelima, media dan opini publik. Peran media massa tetap kritis dalam membentuk opini publik terhadap pemerintahan Megawati. Dan yang keenam, ada ekonomi dan kesejahteraan. Pemerintah Megawati berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yakni masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Terdapat beberapa aspek komunikasi publik politik pada masa pemerintahan SBY. Yang pertama, stabilitas politik dan juga keamanan. Pemerintahan SBY dikenal fokus pada stabilitas politik dan keamanan. Upaya untuk memperkuat stabilitas ini melibatkan dialog politik, penanganan konflik, dan peningkatan keamanan sosial. Selanjutnya, perekonomian dan investasi. Pemerintahan SBY memiliki fokus yang signifikan pada perekonomian dan investasi. Langkah-langkah kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing global. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. SBY menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Berbagai lembaga dan mekanisme anti korupsi diperkenalkan atau diperkuat selama pemerintahannya, meskipun tantangan masih tetap ada. Selanjutnya yakni isu HAM dan konflik etnis. Pemerintahan SBY menghadapi tantangan terkait isu hak asasi manusia dan konflik etnis, termasuk penyelesaian konflik di Papua dan Aceh. Langkah-langkah diambil untuk mengatasi isu-isu ini, meskipun beberapa tantangan tetap ada. Yang kelima, perubahan konstitusi dan otonomi daerah. Pemerintahan SBY menyaksikan sejumlah perubahan dalam kerangka konstitusi dan otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, penanganan bencana alam. Pemerintahan SBY diuji oleh serangkaian bencana alam yang membutuhkan koordinasi dan respon cepat. Komunikasi publik menjadi kunci dalam memberikan informasi yang akurat dan menenangkan masyarakat. Yang terakhir yakni pemerintahan Joko Widodo. Berikut beberapa aspek komunikasi publik dan politik pada masa pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, pemberdayaan teknologi dan digital. Pemerintahan Jokowi aktif memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Penggunaan platform digital seperti Twitter dan Instagram menjadi salah satu cara Jokowi berinteraksi dengan publik, termasuk menyampaikan kebijakan dan pencapaian pemerintah. Selanjutnya, program infrastruktur dan ekonomi. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah program infrastruktur dan pengembangan ekonomi.
Komunikasi publik dilakukan secara intensif untuk menyampaikan progres dan manfaat dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan juga pelabuhan. Selanjutnya yakni pemberantasan korupsi. Isu pemberantasan korupsi terus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi. Berbagai langkah dan kebijakan diterapkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di berbagai sektor pemerintahan. Selanjutnya yakni partisipasi masyarakat. Pemerintahan Jokowi berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Konsultasi publik, dialog, dan partisipasi masyarakat diintensifkan terutama melalui berbagai platform daring dan offline. 5. Pemilihan umum dan politik lokal. Proses pemilihan umum tetap menjadi momen kritis dalam dinamika politik. Jokowi menghadapi pemilihan presiden pada tahun 2014 dan juga 2019, serta berbagai pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, relasi dengan negara-negara tetangga dan global. Diplomasi publik dan komunikasi eksternal menjadi penting dalam menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga dan global. Pemerintahan Jokowi berupaya memperkuat hubungan bilateral dan mengkomunikasikan posisi Indonesia di tingkat internasional. Yang ketujuh, tantangan dan penanganan COVID-19. Pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan besar dalam menangani pandemi COVID-19. Komunikasi publik dan transparansi dalam menyampaikan informasi terkait penanganan pandemi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Yang terakhir yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik menjadi fokus pemerintahan Jokowi. Komunikasi terkait langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan pemahaman masyarakat dan juga mendukung perubahan positif. Kesimpulan dari tadi yang sudah disampaikan oleh saya dan Mbak Isma, baik kesimpulannya di era pasca reformasi Indonesia, komunikasi publik dan politik mengalami perubahan yang signifikan yang tercermin dalam kepemimpinan berbagai tokoh seperti B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Bapak Jokowi. Terdapat pergeseran paradigma dalam gaya komunikasi, dimulai dengan Habibie yang membuka jalan untuk pemilihan presiden secara langsung, Gus Dur dengan pendekatannya yang inklusif dan humoris, memperkuat partisipasi publik dan merintis dialog antara pemerintah dan masyarakat. Megawati membawa semangat keberagaman dan memperkuat peranan perempuan dalam politik. SBY mengeksplorasi potensi media baru dan teknologi informasi, menciptakan komunikasi yang lebih dinamis. Dan yang terakhir ada Jokowi menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang mendengarkan dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Itu saja kesimpulannya. Demikian presentasi dari kami selaku kelompok 10 mata kuliah Komunikasi Publik dan Politik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.